Saudara, saat ini kami telah berada di Desa Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan bagaimana proses penanaman sayuran dengan teknik tumpang sari di lahan kopi. Berikut liputannya. Sumatera Selatan merupakan produsen kopi terbesar di Indonesia. Dari data Kementerian Pertanian tahun 2020, produksi kopi di Sumsel mencapai 199.324 ton. Terdapat 12 kabupaten kota di Sumsel sebagai daerah penghasil kopi, salah satunya Kota Pagaralam. Kopi Pagaralam begitu istimewa. Apabila daerah lainnya kebanyakan menanam kopi jenis Arabica, petani di Pagaralam justru menanam kopi Robusta. Copea Canopora atau kopi Robusta ini mengandung rasa pahit dengan aroma khas. Selain itu, kadar kafein kopi Robusta lebih rendah dibandingkan kopi Arabica. Meski merupakan produk unggulan Pagaralam, penanaman dan perawatan kopi Robusta membutuhkan waktu 2,5 hingga 3 tahun agar dapat berbuah. Selain itu, tanaman kopi Robusta hanya dapat dipanen 2 kali dalam 1 tahun. Di sela perawatan kopi, para petani desa Pagardin, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam mencari cara untuk meningkatkan produktivitas tanam dengan melakukan tumpang sari tanaman kopi dan sayuran agar dapat melakukan panen sepanjang tahun. Kalau tidak diikat ini patah ada ini kan, dia diikat ini. Maka dia ala bagus buahnya. Tapi dia rawat busuk buah ni. Jadi nyala bagusnya sini. Amag panas nama ala buah ni. Buat ni jawab saja ini sawi, tomat, terung. Rawat di dalam. Busuk. Basuh ini busuk. Buat itu kang nyawa nila nyong. Ama merawat tu. Ininya bagus kata Nah. Kami ni
Inilah gawihan buah nih. Tumpang sari merupakan bentuk penanaman campuran atau polikultur. Tumpang sari melibatkan 2 jenis atau lebih tanaman pada satu area lahan tanam dalam waktu bersamaan. Rekod. Oke. Untuk dari nanam sampai sekarang ini kurang lebih 4 tahun, Pak. 4 tahun ya. 4 tahun. Mana Pak kendalanya melihara lada nih? Kalau lada, kalau memang pemeliharaan dari awal, Pak. Kalau saya pakai prinsip dari penanaman kalau dia sudah 1 meter, untuk mengharapkan tunas yang banyak, 1 meter itu kita potong jadi setengah meter, Pak. Nantinya kalau setengah meter itu sudah kita potong, tumbuh tunas jadi 2, jadi langsung banyak tunasnya, Pak. Nah, disinilah, Pak, karena kita itu kekurangan lahan, jadi kita berpikir untuk tumpang sari, Pak. Di mana di sini ada kopi, di sini ada lada. Lada ini untuk penaikannya kita pakai kayu basia. Kayu basia ini jadi manfaatnya banyak, Pak. Nah, daun basia ini untuk makanan kambing, Pak. Nah, jadi lada dengan basia jadi pelindung kopi, Pak. Kopi dapat, makanan kambing dapat, lada dapat, Pak. Tumpang sari. Nah, terus kita kembali. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Reformasi birokrasi.
ya maksudnya. Lada atau yang dikenal masyarakat Sumatera Selatan dengan sebutan sahang memiliki nama latin Piper nigro. Ia masuk dalam genus piper yang merupakan spesies tanaman dari Ghats, Malabar, India. Iya maksudnya. Komoditas lada dipilih petani karena cocok dibudidayakan di Desa Pagardin, Kota Pagaralam, yang berada pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Pemilihan bibit juga menentukan pertumbuhan lada. Para petani memilih bibit lada bangkok dengan ukuran biji lebih besar yang dapat menghasilkan buah lebih banyak. Set, rolling, and action. Wah. Cut. Kamera set. And action. Ambil. Ambil yang hijaunya juga, Pak, Bapak. Penanaman lada di Desa Pagardin, Kota Pagaralam memiliki cara tersendiri. Pohon kopi memiliki jarak 2 hingga 2,5 meter per batang. Di tengah-tengah batang kopi inilah para petani menanam lada dengan jarak 1 hingga 1,5 meter dari batang kopi. Setelah lada tumbuh 1 meter, para petani mulai memotongnya agar lada menghasilkan banyak tunas. Banyak tunas ini akan meningkatkan produktivitas buah.
Budidaya lada di Desa Pagardin ini tergolong organik. Para petani hanya memberikan pupuk kandang untuk nutrisi tanaman lada. Perawatan lada cukup mudah dan tidak mempengaruhi hasil kebun kopi. Dari satu batang lada, petani dapat memanen 2 hingga 3 kilogram. Lada diberi harga Rp2.000 per kilogramnya. Para petani memasarkan lada hingga ke kota Palembang. Ini bibit banyak macam, Pak. Kalau bibit untuk bibit lokal, untuk di wilayah kita Bumi Agung Kota Pagaralam ini, untuk hasil sangat kurang, Pak. Makanya dengan ini kita beli bibit yang namanya kalau di sini disebut lada bangkok, Pak. Jadi buahnya alhamdulillah, Pak, ini, Pak. Bagus ya? Bagus, panjang-panjang, Pak. Kalau untuk 1 hektar kita bisa kalikan antara pohon kopi dengan batang untuk penaikan lada, kita bisa buat itu 1,5 meter atau 2 meter itu, Pak. Itu bisa, Pak. Jarak, Pak. Kalau untuk hasil, nah untuk tahun ini lada ini agak kurang buah, Pak. Itu bisa menghasilkan 2 atau 3 kilo, Pak, dalam 1 batang, Pak. Satu batang. Kalau untuk pemeliharaan, alhamdulillah, Pak, saya tidak pakai pupuk kimia, Pak. Sangat mudah, Pak. Sudah naik buah, tempat akar itu kita bersihkan, kita kasih pupuk kandang aja itu, Pak. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Visi penyapa Sriwijaya Bakti. Visi penyapa Sriwijaya Bakti. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Selain lada, tanaman kopi juga bisa dikombinasikan dengan sayur labu siam.
Sayur dengan nama latin chayote ini dikenal dengan tanaman yang dapat tumbuh di mana saja, baik dataran tinggi maupun dataran rendah. Para petani di desa Pagardin menanam labu siam dengan memanfaatkan lahan sisa di sebelah pondok mereka. Budidaya labu siam dimulai dengan persiapan tanah, yakni dengan menggemburkan tanah dengan pupuk kandang. Kemudian, pengaturan jarak tanam dilakukan agar tanaman menjalar ini dapat tumbuh maksimal. Setelah labu siam tumbuh setengah meter, petani mulai menaikkannya pada media bambu untuk penjalaran. Atau pertama kita nanam itu bikin lubang dulu, dikasih tek kambing itu, baru ditaruh itu. 1 bulan ngambil punya DWA itu. Peliharaannya sulit apa? Melihara ini Pak. Mana cara melihara itu? Tidak, cuma daun yang tua ini dilepas gitu. Ngerawatnya cak mana Pak? Itulah habis dipotongi daun yang tua ini, kalau ada pupuk. Berapa bulan sekali pupuk? Kadang-kadang sebulan sekali. Kita ya. Apa pupuk itu Pak? Mutiara jadi itu macam-macam lah pupuknya. Kandang gitu. Iya. Mamaannya rajin di kebun tuh bangsa di galak nyayur. Perawatan labu siam juga difokuskan menggunakan pupuk kandang 1 minggu sekali. Kendala dalam perawatan labu siam terletak pada hama dan penyakit yang dipengaruhi cuaca. Betul jalan dulu dia panjang. Para petani pun langsung memangkas batang atau buah yang terserang penyakit agar tidak merambat ke tanaman lain. Ya macam tadi lah, ini busuk batang, busuk buah itu kan harus dibuang dulu, kita rimpel kan. Lama-lama metu lagi dari bawah tadi, metu lagi yang muda itu kan. Ya tumbuh lagi itu kan. Ini dulu sudah mati ini dulu. Ini sekarang bagus lagi dia kan. Terus untuk pemupukannya berapa bulan sekali Pak? Kalau pemupukan 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Pas sudah metik kita pupuk lagi kan, pupuk mutiara kan. Pupuk mutiara ya. Kalau yang pertama pupuk kandang, tek kambing, tai ayam untuk kan, supaya dia bungok-bungok sehat kan, tidak kurus kan. Itu jarak 3 meter lah, 3 meter 1 batang kan, ya. Di sini semacam inilah 3 meter beberapa ini supaya kita bisa metik buahnya itu kan tidak untuk supaya kita bertegak kan. Labu siam inilah. Labu siam yang jenis apa? Yang kuning atau yang hijau? Yang kuning ada, yang hijau, yang putih ada kan. Ini yang hijau ada kan. Kata kawan-kawan itu ya, di Palembang itu lebih maju yang hijau itu. Hijau ya? Iya. Dalam 1 hektar Pak, itu kira-kira kita bisa menghasilkan berapa Pak keuntungan? 1 hektar kalau 4 malam 5 malam lah kita metik sampai 2 ton setengah satu. Kadang-kadang mobil sampai ke sini jemput dia yang beli itu kan. Itu macam ini hijau nih. Labu siam membutuhkan waktu 3-4 bulan untuk dapat dipanen. Para petani dapat memanen labu siam setiap 5 hari sekali dan mendapatkan sebanyak 2 hingga 2,5 ton labu siam sekali panen. Karena permintaan yang banyak, para petani mendapatkan kemudahan dalam pemasaran labu siam. Biasanya pembeli akan langsung datang ke kebun untuk membeli labu siam. Para pembeli ini berasal dari beragam daerah di Sumsel, seperti Kabupaten Lahat, Prabu Muli, hingga Kota Palembang.
sampai 80 kilo lebih ya Pak. Oh. Ada yang per tahun, ini buat kali-kali kan. Ada per. Keberhasilan petani di Pagardin melakukan tumpang sari menjadikan peluang baru untuk fokus dalam menanam sayuran dan kopi. Saudara, tadi telah kita saksikan bersama bagaimana proses penanaman sayuran dengan teknik tumpang sari. Nah, dengan teknik ini, para petani dapat menghasilkan lebih banyak tanaman sayuran untuk menambah penghasilan mereka.